Tuhan, kami berterima kasih karena berkali-kali kami diingatkan bahwa ada kasih Yesus bagi hidup kami. Ada kasih Yesus yang memulihkan kami dari segala masa lalu dan dosa kami. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang gak pernah habis. Di saat kami seringkali lupa betapa besar kasih-Mu yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan di waktu yang singkat ini, biar hati kami boleh sungguh-sungguh terbuka di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami, dengan segala kehidupan kami, bahkan mungkin dengan segala keberdosaan kami. Tapi kami siap Tuhan, untuk hari ini kami boleh sekali lagi disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh tersampaikan dari hati-Mu yang terdalam kepada hati kami, hati yang terluka, hati yang berdosa. Karena kami tahu hanya darah Kristus dan kasih-Nya saja yang mampu untuk memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah Engkau pakai untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, shalom. Iya, kayak belum sarapan ya. Oke, teman-teman, hari ini ya kita masuk ke bulan Februari, bulan yang baru di tahun 2025 ya. Selamat datang di bulan Februari teman-teman, bulan yang seringkali dikenal sebagai bulan kasih sayang ya, bulan kasih sayang. Makanya kalau tadi lihat teman-teman ibadah pada pakai pink-pink begitu ya. Nah, ini menandakan kita sudah masuk di bulan kasih sayang ya. Kalau setahun yang lalu teman-teman mungkin sebagian di antara kita udah lupa ya gitu. Setahun yang lalu mungkin bulan Februari kita nggak bahas tentang cinta kasih begitu ya. Kita lebih bahas banyak tentang mental health, mental issues begitu ya. Maka di bulan ini sekali lagi kita akan membahas tentang tema cinta kasih ya. Saya tahu ini pembahasan yang selalu diminati oleh teman-teman di usia youth. So here we are teman-teman, bulan Februari ini kita akan ada di bulan kasih sayang, dan tema dari bulan Februari adalah known and love ya, dikenal dan dikasihi pastinya oleh Tuhan ya. Teman-teman, nggak ada yang namanya cinta tanpa adanya perkenalan, asik. Jadi kalau jatuh cinta kenalan dulu ya, jangan langsung nembak ya. Nggak ada yang namanya cinta tanpa perkenalan. Demikian juga yang namanya perkenalan itu bisa jadi awal dari tumbuhnya rasa cinta ya. Maka di bulan ini teman-teman kita akan belajar tentang bagaimana sih Tuhan yang mengenal kita, itu Dia mengasihi kita juga begitu ya. Gimana sih Tuhan bisa mengasihi kita dan bagaimana sih kita bisa mengasihi sesama kita dengan benar ya. Gimana saya bisa merasakan cinta dan kasihnya Tuhan. Nah teman-teman, gak jarang begitu ya, gak jarang kita berpikir dan bertanya, benar gak ya kalau Tuhan itu sayang sama saya ya, benar gak ya Tuhan tuh sayang sama saya? Atau kalau benar Tuhan sayang sama saya, kenapa ya saya merasa kayaknya saya lebih banyak merasa sendiri, sepertinya saya gak merasa saya punya siapa-siapa begitu ya. Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa baru juga awal tahun 2025 begitu ya. Mungkin kita atau sebagian dari kita sudah harus mengalami entah kita kecewa sama teman kita, keluarga kita atau orang-orang sekitar kita atau orang-orang terdekat kita begitu ya. Kok kayaknya kalau saya lihat hidup orang lain, kayaknya Tuhan lebih sayang sama orang lain daripada sayang sama saya begitu ya. Benar gak sih Tuhan sayang sama saya? Teman-teman, pertanyaan dan pergumulan ini menjadi sesuatu yang
wajar begitu ya. Wajar kenapa? Ya karena kalian gak sendirian ya, gak sedikit orang yang bergumul tentang hal ini ya. Gak sedikit orang Kristen yang masih bergumul tentang benar gak sih Tuhan sayang sama saya begitu ya. Tapi tentu teman-teman kita mau hidup gak hanya diam di dalam sebuah pergumulan, tapi justru kita mau menang atas pergumulan kita ya. Dan hari ini kita mau lihat gimana sih firman Tuhan itu ajarin kita tentang topik cinta dan kasih ini ya. Kita buka Alkitab kita teman-teman dari Roma pasal yang kelima. Silakan teman-teman yang bawa handphone, bawa Alkitab di handphonenya boleh dibuka. Dari Roma pasal 5 ayat yang kelima sampai yang ke-8 ya. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima sampai yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, teman-teman boleh menyimak ya. Surat Roma pasal yang kelima ayat yang kelima sampai ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman saya cerita sedikit ya. Waktu saya kecil teman-teman, saya tuh punya satu ketakutan begitu ya. Saya punya satu ketakutan yang saya merasa selama bertahun-tahun itu saya sulit sekali untuk solve ketakutan ini ya. Saya sangat takut sekali dengan yang namanya gelap. Di sini ada yang takut gelap juga? Ada? Ada yang takut gelap? Yang di Mulmed saya tahu ada yang takut gelap itu di belakang ya, begitu ya. Gitu. Ada yang takut gelap ya, sebagian di antara kita mungkin ada yang takut dengan kegelapan. Makanya kalau tidur tuh harus lampunya nyala, begitu ya. Kalau lampunya nggak boleh nyala, pintunya dibuka dikit, yang penting ada lampu masuk, begitu ya. Atau kalau nggak beli lampu tidur, apapun itu, begitu ya. Teman-teman saya waktu kecil itu punya ketakutan seperti itu ya. Akhirnya begini, waktu saya kecil saya tidur di kasur masa kecil saya itu sampai kurang lebih saya SD teman-teman ya. Bentuknya seperti box bayi, tapi jangan bayangkan box bayi yang kecil teman-teman ya. Zaman dulu tuh di rumah-rumah zaman dulu tuh biasanya ada box bayi yang gede banget gitu ya. Yang seukurannya kurang lebih kayaknya kalau sekarang saya segede ini saya tidur di situ masih muat begitu ya. Box bayinya tuh dari kayu jati begitu teman-teman, yang besar sekali. Nah itu ada di kamar mama papa saya. Ya, jadi bersebelahan dengan kasurnya mama papa saya ya. Sampai SD saya masih tidur di kasur itu. Kenapa? Karena saya nggak bisa kalau disuruh tidur sendirian atau dalam kondisi gelap. Nah, tapi mama papa saya tuh melatih saya untuk bisa tidur di dalam gelap. Jadi saya tidur di kasur saya itu begitu ya, di kamar mama papa saya, sambil mama papa saya bilang begini, nggak apa-apa dimatiin lampunya, nggak usah takut, kan ada mama papa di sini. Begitu ya, mama papa ada di sebelah ya. Jadi saya selalu kalau sebelum tidur begitu ya, mengatasi rasa takut tuh saya ngeliatin mama papa saya, terus yang penting mereka ada begitu ya, sampai lama-lama saya ketiduran sendiri gitu ya. Nah satu hari teman-teman, waktu saya mungkin sekitar kelas, saya nggak ingat ya, kelas 1 atau kelas 2 SD, itu sepertinya itu pertama kalinya momen saya ditinggal sama mama papa saya untuk pergi keluar kota selama kurang lebih 3 hari. Nah itu saya mulai panik ya, pulang sekolah masuk kamar nggak ada mama papa saya begitu ya, dan saya bingung nanti malam saya gimana. Di rumah saya cuma sama Koko, Cici sama ada asisten rumah tangga begitu ya. Nah Koko Cici saya itu udah tidur di kamarnya masing-masing, sedangkan saya biasanya tidur sama mama papa gitu ya. Wah saya mulai panik nih, mulai sore begitu ya, menjelang malam saya udah takut ya. Saya minta mbak saya temenin dong begitu ya, dan mbak saya seperti biasa tidak mau. Kalau mama papa saya keluar kota, mereka pergi keluar pacaran begitu ya. Jadi gak mau nemenin saya. Koko Cici saya waktu saya bilang temenin lah gitu ya, atau saya mau masuk ke kamar mereka begitu ya, saya lari begitu ya. Saya bilang sama Koko saya, Erten gitu ya, saya panggil nama ya, Erten aku mau tidur di sini, dan dia langsung dar dia tutup pintunya begitu ya. Cici saya juga begitu, saya bilang sama Cici saya, Jess gitu ya, aku mau tidur di sini. Enggak. Dar dia tutup pintunya gitu ya. Nah itu saya mulai
mau menangis tapi percuma begitu ya. Karena saya tahu saya nangis, mbak saya nggak ada, koko cici saya gak akan didengerin begitu ya. Jadi saya mulai bingung, mulai panik, saya naik ke kasur saya pelan-pelan, saya duduk, saya gak bisa tidur begitu ya, saya gelisah gitu. Tapi satu hal saya tiba-tiba teman-teman ya, saya terpikir satu ide begitu. Karena gini, kalaupun saya nyalakan lampu, saya tahu nanti lampunya akan tetap dimatikan. Dan ketika dimatikan saya pasti panik, saya pasti kaget begitu ya. Karena saya tuh kalau dulu lampunya mati tiba-tiba dan gak ada mau apa saya otomatis teriak pasti ya. Pasti teriak dan nangis begitu. Akhirnya yang saya lakukan begini teman-teman. Saya turun dari kasur saya, kemudian saya pindah ke kasur mama papa saya. Ya, kemudian saya mulai pakai bantal mama saya pakai guling mama saya pakai selimut mama saya. Ya, entah gimana somehow teman-teman. Waktu saya cium wangi parfumnya mama saya begitu ya, saya mulai ngerasa lebih tenang. Meskipun waktu itu saya pakai selimutnya nggak cuma sampai sini teman-teman ya, saya pakai sampai atas begitu karena saya saking takutnya nggak pengen lihat apa-apa begitu. Tapi tiba-tiba teman-teman ya, waktu saya tidur di bedside-nya mama saya begitu ya, saya tuh ngerasa jadi lebih tenang karena saya cium wanginya mama saya. Ya, dan akhirnya saya perlahan-lahan saya tidur dan besok paginya saya dibangunin, ya bangun seperti biasa dan kurang lebih teman-teman saya 3 hari tidur di titik yang sama dan tidak berubah ya, saya tidur di situ. Kenapa? Karena saya takut. Tapi waktu di sana, waktu saya cium bau mama saya punya satu rasa ketenangan. Ya, saya punya satu rasa ketenangan. Dan of course setelah 3 hari ya, setelah 3 hari saya tidur di situ, wangi parfum mama saya hilang teman-teman ya, berganti dengan wangi iler saya begitu. Dan mama saya pas pulang mungkin nightmare kayaknya tidurnya begitu. Tapi poinnya bukan di situ teman-teman ya. Satu hal teman-teman dari kejadian ini saya ingat banget begitu ya, bahwa mungkin mama saya nggak hadir waktu itu, tapi ada satu hal aja yang merepresentasikan kehadiran mama saya, which is itu adalah wanginya dia begitu ya. Itu bisa membuat saya merasa aman, merasa saya terlindungi begitu ya. Meskipun gak kelihatan secara fisik, saya bisa merasakan seolah mama saya hadir begitu ya. Nah teman-teman, dari cerita ini begitu ya, saya pengen kita belajar untuk membayangkan bahwa yang namanya kasih Tuhan itu seringkali mungkin memang tidak dalam bentuk yang terlihat oleh mata kita begitu ya. Tapi bukan berarti kita gak bisa merasakan kasih itu. Teman-teman, Roma pasal yang ke-5 ya. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 tadi berkata demikian. Boleh next slide? Dan pengharapan dikatakan ya, tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, teman-teman, kasih Tuhan itu memang tidak selalu dalam bentuk yang kita bisa lihat dengan mata, tetapi kasihnya itu bisa kita rasakan. Ya, kadang kita suka mengkorelasikan kasih Tuhan dengan bilang begini ya, apa yang saya ingin tercapai, nah itu baru kasih Tuhan. Ya, keluarga saya selalu happy layaknya K-drama begitu ya, nah itu baru kasih Tuhan ya. Saya hidup berkelimpahan, harta saya bisa punya apapun yang saya mau, baru itu kasih Tuhan. Ya, saya punya teman sebanyak mungkin yang saya bisa punya, nah itu baru kasih Tuhan. Ya. Kadang kita suka mengkorelasikan kasih Tuhan dengan hal-hal yang demikian. Ya memang teman-teman, hal-hal itu bisa dipakai untuk menggambarkan kebaikan dan kasih Tuhan. Tapi tidak selalu dan tidak harus demikian. Ya, kasih Tuhan itu tidak harus seperti yang kita ekspektasikan. Ya, justru kasih Tuhan itu seringkali hadir melalui hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi bisa kita rasakan dengan hati. Melalui apa teman-teman? Melalui firman Tuhan ya, yang bilang bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Contohnya gimana sih Ci? Begitu ya. Yang paling sederhana teman-teman ya, mungkin sebagian di antara kita pernah merasakan ya, waktu kita mau ujian teman-teman, biasanya itu adalah momen-momen di mana kita paling rajin berdoa. Betul? Betul? Kalau mau ujian, kalau lagi ada tantangan tertentu, ya itu adalah momen-momen di mana kita biasanya paling rajin berdoa. Ya, tiba-tiba yang biasanya cuman doa makan begitu ya, sekarang pagi siang malam berdoa ya, mau ujian berdoa begitu ya, mau belajar berdoa. Biasanya itu adalah momen di mana kita
paling dekat dengan Tuhan ya. Waktu kita lagi mau kejar beasiswa misalnya ya, somehow salah satu yang jadi dorongan kita adalah bukan cuma belajar tapi mendekatkan diri sama Tuhan ya. Itu natur kita memang teman-teman ya. Waktu kita dekat sama Tuhan, waktu kita sering berdoa, waktu kita lebih meluangkan waktu buat saat teduh, kita mendapatkan yang namanya rasa tenang dan rasa damai, meskipun yang namanya tantangannya gak hilang ya. Tetap kita harus hadapi. Nah, teman-teman, kita tetap harus hadapin tantangan itu tapi dengan damai. Kita harus tetap hadapin tantangan itu tapi dengan satu ketenangan ya. Gak overconfidence begitu ya, tapi kita hadapi dengan hati yang damai ya. Di sanalah Roh Kudus bekerja untuk bikin kita ngerasain yang namanya kasih Tuhan ya. Kita tenang karena kita tahu Tuhan pimpin kita, Dia gak tinggalin kita, Dia akan tolongin kita ya untuk bisa selesaikan setiap tantangan satu demi satu. Tuhannya mungkin gak kelihatan, tapi kasihnya bisa kita rasakan ya. Kasih itu yang jadi dasar untuk kita berharap. Oh iya ya, ada tantangan di depan, tapi saya tahu saya jalan sama Tuhan kok. Saya libatkan Tuhan kok. Ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Teman-teman, saya pernah ada di posisi yang demikian ya. Satu kali teman-teman waktu saya kuliah, saya gagal di dalam satu mata kuliah yang saya ngerasa saya pede gitu ya. Saya pede, saya ngerasa pasti saya bisa ngelewatin begitu. Nah, di kurang lebih kalau nggak salah ingat itu ada di semester 4 waktu saya kuliah teman-teman ya. Saya pede sekali, saya banyak bantuin teman-teman saya di mata kuliah itu dan banyak sekali yang terbantu begitu ya. Dan di akhir semester saya mendapati nilai yang keluar dari dosen adalah apa teman-teman? F alias failed. Ya, itu adalah satu-satunya yang failed di angkatan hanya saya begitu ya. Dan katanya, kata angkatan sebelumnya begitu ya, setelah 7 tahun katanya baru kamu yang failed lagi di mata kuliah ini begitu ya. Teman-teman, waktu saya failed di mata kuliah itu saya kecewa teman-teman ya. Gak cuma kecewa, saya malu ya. Bayangin begitu satu angkatan cuma saya yang failed. Kemudian setelah 7 tahun katanya ya, diperjelas lagi ya, setelah 7 tahun baru kamu yang failed lagi begitu. Malu teman-teman ya, malu padahal saya pede, padahal saya banyak bantuin teman waktu itu. Dan akhirnya teman-teman saya gak mau berhenti hanya di kekecewaan saya karena yang namanya mata kuliah failed ya saya harus ulang, harus retake begitu ya. Dan akhirnya teman-teman waktu itu di sekitar semester 7 saya ambil lagi mata kuliah yang sama, which is saya harus sekelas dengan adik-adik tingkat saya begitu ya. Waktu saya masuk mereka cici begitu ya, dan saya kayak ya malu gue nggak usah cici aja diem gitu ya, kayak ya udahlah gitu ya, jalanin aja mau gimana begitu ya. Terus wah cici kenapa ngambilnya baru sekarang? Kan lu tahu paketan ya, kalau gue ngambil sekarang berarti ngulang gitu ya, nggak usah basa-basi. Iya gitu ya, ngulang gue bilang begitu. Dan akhirnya gue ngulang selama semester 7 itu bersama dengan adik-adik tingkat gue begitu ya. Tapi teman-teman di semester 4 dan semester 7 ada 2 hal yang berbeda. Waktu semester 4 gue jalanin mata kuliah ini gue pede. Bahkan mungkin overconfidence kali ya begitu ya. Gue merasa bisa bantuin teman-teman gue semua, mereka pada lulus nilainya bagus, kenapa guanya failed begitu ya. Dan di semester 7 teman-teman ini mata kuliah satu-satunya karena gue skripsi waktu itu udahan jadi gak ada mata kuliah yang lain ya. Gue sambil kuliah mata kuliah ini dan itu adalah mata kuliah yang paling bikin gue bersandar sama Tuhan. Gue biasanya kalau mau masuk kelas ya namanya kuliah teologi teman-teman ya, pasti kelas tuh diawali dengan doa. Tapi gue berdoa dulu sebelum masuk kelas itu. Ya gue paling takut itu kelas yang paling bikin gue bersandar sama Tuhan. Ya selalu takut gue tuh yang tiap kali jalanin mata kuliah itu ya. FYI mata kuliahnya apa? Khotbah teman-teman ya. Itu adalah mata kuliah khotbah. Kemudian teman-teman di semester 7 saya jalanin ya kuliah itu. Setiap kali beres kuliah rasanya kayak ada beban yang hilang begitu ya hari itu. Kemudian kalau teman-teman saya nanya begitu, dari mana begitu ya? Habis kelas si bapak begitu ya. Oh gimana Ci? Aman gue bilang begitu ya. Selalu kayak begitu. Sampai di akhir semester 7 begitu ya. Satu-satunya gue yang terima KHS begitu ya, karena yang lain lagi pada skripsi, gue terima KHS untuk tahu hasil nilainya begitu. Dan ketika KHS-nya keluar, di situ dia kasih A dosennya ya, dari F menuju A. Bedanya teman-teman, waktu saya dapat F, saya overconfidence di sana. Tapi waktu semester 7 saya dikasih A sama dosen saya, itu adalah satu semester di mana saya sangat-sangat tidak pede, tapi saya sangat-sangat bersandar sama Tuhan.
Nah kemudian saya nanya sama dosen saya bilang sama dosen saya begini, Pak terima kasih buat nilainya. Kemudian dia ketawa dan dia bilang begini, ya semester 4 you don't deserve it and now you deserve it. Saya gak berani nanya teman-teman alasannya kenapa, karena ada beberapa teman saya yang waktu semester 4 tuh naik ke dosen dan bertanya, kenapa Cici banyak bantuin kita tapi kok failed Pak gitu. Kemudian dosennya cuma jawab, kamu gak perlu tahu alasannya. Begitu ya, tapi saya tahu Tuhan lagi kerjain sesuatu di dalam hati saya. Begitu ya, Tuhan mau saya bersandar sama Tuhan bukan sama kemampuan saya teman-teman. Teman-teman, kadang kita berpikir bahwa kasih Tuhan itu selalu kita korelasikan dengan hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Tapi saya sadar teman-teman, waktu di semester 7 itu Tuhan gak pernah tinggalin saya. Di waktu saya merasa saya terpuruk begitu ya, saya sendirian, dia angkat saya. Bahkan di dalam segala keadaan sekalipun teman-teman, kita perlu ngerti bahwa Tuhan teman-teman bisa pakai kegagalan kita untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi kita. Dan bahkan di titik terendah kita justru di sanalah kita baru lebih peka untuk merasakan kasih Tuhan yang besar. Jangan selalu korelasikan kasih Tuhan hanya dari hal-hal yang baik. Bisa saja kegagalan kita, keterpurukan kita dipakai oleh Tuhan supaya kita lebih peka untuk merasakan bahwa kasih Tuhan besar buat hidup kita. Itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua teman-teman yang perlu kita pahami waktu kita ngomongin tentang kasih Tuhan adalah kasihnya gak cuma sekedar omongan belaka teman-teman ya. Tapi dia buktikan lewat tindakan yang nyata. Teman-teman, di seluruh dunia ini dari ribuan tahun yang lalu sampai detik ini tidak ada hal yang bisa menentang kebenaran ini ya. Kalau buat teman-teman yang lagi kelas MMK atau kelas di Perinvate sekarang, kalian sudah dengar ya tentang hal-hal seperti ini begitu ya. Bahwa tidak ada yang bisa mematahkan tentang kebenaran ini teman-teman ya, tentang kasih Kristus ini. Di bagian selanjutnya teman-teman yang tadi kita baca di ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Teman-teman, Tuhan Yesus gak pernah ngasih tahu kita begitu ya. Kalau kamu Tuhan Yesus pernah ngasih tahu kita bahwa kalau kamu mengasihi orang yang sayang sama kamu, yang mengasihi kamu itu hal yang gampang dan itu impas ya. 1 sama 1 begitu ya. Tapi jauh lebih berarti waktu kamu mengasihi musuhmu. Itu kan perkataan Tuhan Yesus ya di dalam Injil. Teman-teman, Tuhan Yesus gak cuman nasihatin kita, tapi dia juga tunjukin buktinya sama kita. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia tahu kalau manusia setelahnya masih akan berdosa. Ya, dan dia bukan memilih untuk elah percuma juga gue mati di salib. Besok juga orang berdosa, nih 2025 nih. Masih ada yang berdosa gak? Masih. Dan Tuhan gak ganti apa yang jadi rencananya. Tetap 2000 tahun yang lalu dia tetap memilih mati di atas kayu salib buat ganti dosa kita. Buat tebus dosa kita. Tuhan Yesus kasih bukti kalau kasihnya itu tidak bergantung sama keadaan kita. Dia gak bergantung sebagaimana baiknya kita, begitu ya, apakah kita baik dulu atau enggak. Dia gak pernah bergantung kepada kita yang sempurna dulu atau enggak. Dia mengasihi kita teman-teman, simply bukan karena kita. Dia mengasihi kita karena dia adalah kasih. Dia datang ke dunia buat tebus kita semua yang gak jarang masih terus-terusan melukai hati Tuhan. Teman-teman, gak jarang ya kita suka samain bahkan kasih Tuhan itu dengan kasih kita sebagai manusia. Ya, seolah kasih Tuhan itu naik turun mengikuti gimana kehidupan kita. Gak sekali dua kali saya sering kali dengar begitu ya dari teman-teman yang mungkin bilang ke saya begitu ya. Atau mungkin kadang di beberapa event kalau kita punya kartu respon begitu ya. Gak sedikit teman-teman yang menuliskan tentang bahwa Tuhan itu sayang kalau ketika kita taat. Kalau kita rajin berdoa dan lain-lain begitu ya. Betul teman-teman, Tuhan mengasihi orang yang taat. Betul Tuhan mengasihi orang-orang yang rajin berdoa begitu ya. Tetapi bukan berarti kalau kita gagal kemudian Tuhan tidak mengasihi kita.
Bukan berarti kalau kita gagal taat, dia gak mau kasihin kita. Tuhan itu tidak sama seperti manusia yang kasihnya banyak syaratnya. Ya, dia mengasihi kita apapun keadaan kita, bahkan waktu kita jatuh, bahkan waktu kita gagal sekalipun. That's why teman-teman, kalau kita lagi merasa Tuhan gak mengasihi kita, kita lagi merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak sayang sama kita. Teman-teman, jangan lihat ke perasaanmu, tapi selalu arahkan pandanganmu ke salib Kristus, teman-teman. Kalau dia sudah buktikan sampai mati ganti dosa kita, maka gak ada alasan untuk kita meragukan kasih Tuhan. Bahwa seringkali teman-teman, bukan kita yang tidak dikasihi oleh Tuhan, tapi kita yang sering salah fokus. Kita hanya fokus sama perasaan kita cuman fokus sama kegagalan kita, tapi kita lupa mengarahkan pandangan mata kita ke salib Kristus. Bukti bahwa dia mengasihi kita lebih dari segala sesuatu. Dia mati buat kita, dia menebus setiap dosa kita. Dan hal yang ketiga teman-teman, waktu kita ngomongin tentang kasih Tuhan, teman-teman kita perlu ingat bahwa kasih Tuhan itu beranugerah teman-teman. Di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman, banyak orang Kristen yang suka salah artikan kasih Tuhan yang seperti ini. Di dalam keberdosaan kemudian mungkin kita pernah berpikir, nah kan Tuhan katanya sayang ya sama saya. Katanya Tuhan mengasihi saya di dalam segala keadaan. So gak apa-apa dong Ci kalau saya berdosa. Berarti gak apa-apa dong kalau saya hidupnya gak benar-benar amat. Gak apa-apa dong, kan Tuhan sayang. Segala keadaan katanya, bahkan dia mati sebelum saya berdosa. Teman-teman, waktu kita bicara tentang kasih Tuhan yang beranugerah, seharusnya ini bukan menjadi sebuah alasan untuk kita hidup seenaknya mengikuti apa kata dosa. Ya, waktu kita dikasih hadiah oleh seseorang, wajarnya, naturnya kita sebagai manusia normal, kalau ada yang kasih kita hadiah, kita pengen bisa suatu saat balas kebaikan dia, betul ya? Itu normalnya kita, wajarnya kita. Tapi teman-teman ya, tapi seringkali kita gak lakukan itu sama Tuhan kita. Pertanyaannya adalah, lalu kenapa waktu Tuhan beranugerah sampai mati buat kita, justru kita berpikir kita ingin melukai dia yang mencintai kita dengan seluruh nyawa dan darahnya. Lucu ya teman-teman, kita kalau punya pasangan, punya pacar, dia kasih sesuatu rasanya kita pengen balas banget. Aduh gitu ya, aduh bebek makasih gitu ya, iuh gitu. Kalau bisa kita kasih yang terbaik buat pacar kita, but tidak terjadi sama Tuhan kita yang kasih hidup, nyawa, darahnya, kita gak lakuin apapun. Kita anggap bahwa kasih Tuhan itu gak lebih dari sampah yang kita gak anggap berarti di dalam hidup kita. Teman-teman, saya teringat ya waktu saya lagi nyiapin tentang khotbah ini, saya ingat tentang kisah dari seseorang bernama Irena Sandler, teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen lihat, ini sudah difilmkan kalau nggak salah tahun 2023, tapi teman-teman bisa lihat di salah satu OTT Prime begitu ya, Prime Video. Filmnya adalah The Courageous Heart of Irena Sandler ya. Ini kisah nyata teman-teman. Irena Sandler itu adalah seorang pekerja sosial teman-teman ya. Dia pekerja kesehatan, pekerja sosial di zaman Perang Dunia Kedua. Nah di Perang Dunia Kedua ini Irena Sandler ini menyelamatkan kurang lebih ada 2.500 anak berdarah Yahudi teman-teman. Yang terancam akan dibantai oleh Nazi di peristiwa Holocaust ya. Kalau kita belajar tentang sejarah dunia kita tahu peristiwa Holocaust ya. Peristiwa pembantaian orang Yahudi yang begitu mengerikan oleh orang Nazi ya. Teman-teman, of course Irena menyelamatkan 2.500 anak ini bukan karena karena dia darah Yahudi dan lain sebagainya. Bukan ya, gak ada urusannya sama itu. Irena ini adalah orang Polandia ya. Dan waktu itu begitu ya, Polandia menjadi salah satu negara yang memang tunduk kepada Nazi ya. Tunduk kepada Nazi. Nah si Irena ini teman-teman ya, dia tergerak hatinya oleh karena dia gak tega harus melihat anak-anak kecil ini akan menjadi korban pembunuhan atau dibantai oleh
nasi ya. Dan pada waktu itu bermodalkan statusnya sebagai seorang pekerja sosial, dia bisa keluar masuk ke salah satu gedung begitu ya di Polandia yang dibangun untuk menyimpan kurang lebih ada 400.000 tawanan orang Yahudi begitu ya yang disekap oleh Nazi. Gedung itu bernama ghetto ya, gedung ghetto di Polandia. Nah, pada waktu itu karena si Irena ini adalah seorang pekerja sosial, dia bisa keluar masuk. Ya, dia bisa keluar masuk, punya akses begitu ya untuk ke sana. Akhirnya pelan-pelan selama beberapa minggu dia mulai selamatkan dulu bayi-bayi kecil. Ya, dia selamatkan bayi-bayi kecil, dia keluarkan, dia bawa menggunakan ambulans. Ya, kemudian mulai dengan anak-anak yang lebih besar, dia bawa untuk melewati satu pintu begitu ya yang mengarah ke tunnel. Jadi ada gorong-gorong air yang begitu besar di bawah gedung itu. Dia bawa keluar anak-anak itu untuk melewati tunnel begitu ya. Kemudian masuk ke dalam sebuah mobil besar untuk dibawa keluar dari Polandia ya. Dan anak-anak yang lebih besar-besar begitu ya, remaja-remaja yang lebih besar, dia pakaikan seragam begitu ya untuk menyamar seolah menjadi tim dari pekerja sosial supaya bisa keluar bersama-sama dengan dia ya. Beberapa minggu teman-teman Irena melakukan ini semua sendirian secara diam-diam ya, dan satu persatu dia selamatkan anak-anak ini. Selama beberapa minggu dia melakukan tindakan penyelamatan ini sendirian dan akhirnya terkumpul kurang lebih ada 2.500 mulai dari bayi sampai remaja yang berhasil dia keluarkan waktu itu dari wilayah Polandia ya, dan anak-anak itu selamat dari pembantaian Nazi. Teman-teman, Irena ini menyelamatkan anak-anak ini ke banyak sekali tempat ya di negara-negara di sekitar Polandia. Jadi ada yang dititipkan di keluarga-keluarga Kristen, ada yang dititipkan di keluarga-keluarga Katolik begitu ya. Kemudian ada yang dititipkan juga di panti-panti asuhan yang ada di sekitar negara-negara lain di sekitar Polandia begitu ya. Dan beberapa tahun kemudian setelah peristiwa Perang Dunia ini sudah mulai mereda teman-teman, Irena masih hidup karena dia sudah keluar dari Polandia begitu ya, dia lari bersama dengan anak-anak yang tadi dia selamatkan begitu ya, dan dia mulai menghubungi satu persatu. Jadi waktu dia keluarkan anak-anak ini memang dia kasih tanda dan data begitu ya, makanya dia butuh beberapa minggu untuk mengeluarkan kurang lebih 2.500 anak. Kemudian dia mulai cek satu persatu data anak-anak itu dan dia mulai kontak ke nomor-nomor orang tuanya. But sadly to say memang tidak ada satupun yang orang tuanya masih hidup. Ya, 2.500 anak ini akhirnya memang pada akhirnya harus menerima kenyataan mereka udah gak punya lagi orang tua. Orang tuanya menjadi korban pembantaian Nazi. Teman-teman, meskipun hal ini menyedihkan begitu ya, tapi setidaknya 2.500 anak ini tetap memiliki harapan hidup yang baru bersama dengan keluarga-keluarga mereka yang baru, bersama dengan lingkungan mereka yang baru ya. Tapi apa yang dilakukan oleh si Irena Sandler ini kemudian ketahuan ya oleh baik pemerintah Israel dan pemerintah Polandia beberapa tahun setelahnya begitu ya. Tapi selama bertahun-tahun entah kenapa begitu ya, pemerintah Polandia itu seolah berusaha menutupi apa yang dilakukan oleh Irena, padahal ini sesuatu yang sebenarnya baik. Kalau mungkin kita menemukan orang yang demikian di zaman sekarang akan cepat sekali untuk dia bisa dapat Nobel begitu ya, penghargaan Nobel perdamaian. Tapi ini justru ditutupi oleh pemerintah Polandia. Ya, dan pemerintah Yahudi yang tahu bahwa banyak anak-anak kecil berdarah Yahudi yang diselamatkan juga diam teman-teman ya. Mereka pun bergeming, mereka tidak bergeming dan mereka tidak memberikan apapun. Tidak memberikan apresiasi apapun. Tapi akhirnya Irena tetap berjalan begitu ya. Berjalan hidupnya seperti biasa sambil merawat anaknya sendiri dan juga beberapa anak yang dia selamatkan begitu ya. Dan sampai pada akhirnya teman-teman ya, orang yang mungkin bisa dibilang sudah mengorbankan hidupnya, dia waktu itu mengorbankan nyawanya begitu, tapi tidak dihargai oleh siapapun. Baru sekitar 1 tahun sebelum dia meninggal, tepatnya di tahun 2007 begitu ya. Dia waktu itu berusia 98 tahun teman-teman. Sekelompok orang bersama dengan Presiden Polandia yang baru, mereka memperjuangkan supaya Irena Sandler ini bisa mendapatkan Nobel Prize begitu ya. Dan akhirnya dia disematkan, diberikan penghargaan Nobel perdamaian, tapi setahun kemudian dia meninggal ya di usia 98 tahun. Teman-teman, kalau kita lihat ya, perjuangan seorang Irena Sandler ini mungkin tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, setahun sebelum dia meninggal dia baru dihargai perjuangannya. Ya, perjuangan Irena Sandler ini mungkin tidak mendapatkan balasan yang seharusnya, tapi perjuangan Irena Sandler itu mengubahkan tidak hanya hidupnya, tapi mengubahkan hidup 2.500 anak yang dia selamatkan
dari pembantaian massal. Ya, sekali lagi kalau teman-teman mau lihat kisahnya, teman-teman bisa lihat di dalam filmnya The Courageous Heart of Irena Sandler ya. Dan pertanyaannya bagi kita teman-teman adalah bagaimana kita memaknai kasih Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan buat kita. Kita yang seharusnya mati karena dosa, yang sudah ditebus dengan darahnya di kayu salib. Seharusnya kasih itu bukan membuat kita menjalani hidup seenaknya, melainkan mengubahkan kita untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Kasih yang mengorbankan diri, taat sampai mati di kayu salib, bukan kasih yang murahan. Bukan kasih yang bisa kita ludahi seolah itu sampah yang gak ada artinya. Kasih Kristus yang seharusnya jadi hadiah yang membuat hati kita gak tahan untuk bilang terima kasih Tuhan. Sudah selayaknya teman-teman kita bilang, Tuhan ampuni saya yang masih sering berdosa dan membuat hati Tuhan terluka. Tuhan thank you buat pengorbananmu yang mau mati buat tebus dosaku di atas kayu salib. Tuhan aku mau belajar untuk aku hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan aku mau belajar untuk bersyukur buat anugerah-Mu yang terlalu besar. Buat aku yang gak layak, buat saya yang tidak layak ini. Tuhan ampuni saya kalau saya cuma memanfaatkan kasih Tuhan, tapi gak benar-benar menghargai kasih Tuhan. Teman-teman kita perlu belajar ya. Kita perlu belajar biar kasih Tuhan itu bukan disia-siakan, tapi justru kasih Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Belajar untuk tidak menyia-nyiakan kasih Tuhan, tapi mengizinkan kasih Tuhan mengubahkan hidup kita. Selama sebulan ini kita akan terus belajar tentang cinta dan kasih. So hari ini teman-teman kita pulang dengan satu pemahaman yang menyadarkan kita kalau gak ada kasih yang sesempurna kasih Yesus buat kita. Kita manusia yang bisa gagal, tapi kasih Tuhan gak pernah gagal. Kalau orang tua kita, teman-teman kita itu gagal mengasihi kita, bukan menjadi alasan untuk kita tidak bisa mengasihi, karena kasih Tuhan dicurahkan buat orang tua kita tapi juga buat kita. Seringkali kita menyalahkan, Tuhan gak mengasihi saya, buktinya orang tua saya begini. Teman-teman, kita dan orang tua kita sama-sama diberikan penebusan Kristus di atas kayu salib. Kasih yang sama diberikan baik sama orang tua kita maupun sama kita. Gak ada alasan untuk kita tidak mengasihi. Kalau kita kecewa dengan kasih manusia, sebaliknya mari kita berkaca teman-teman, kita sebagai manusia, kita itu mengecewakan. Kasih manusia itu adalah kasih yang gagal. That's why jangan bersandar sama kasihnya manusia. Gak ada kasih manusia yang sempurna. Kasih manusia itu kasih yang gagal. Cuman kasih Tuhan yang paling sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir pacaran buka-bukaan, ya, pacaran sembunyi-sembunyi melakukan perzinahan, oh itu dorongan cinta. Teman-teman, itu seolah kita mencintai pacar kita, padahal apa yang kita lakukan itu merusak orang yang kita cintai dan menghancurkan hidupnya di dalam keberdosaan. I told you already teman-teman ya. Jangan mengatasnamakan dosa dengan cinta. Gak ada teman-teman. Cinta manusia itu cinta yang gagal. That's why seumur hidup kita perlu terus belajar mencintai dan mengasihi dengan kasih Tuhan yang kudus. Kasih yang bisa dirasakan teman-teman di dalam kekudusan dan dalam ketulusan. Kasih yang dinyatakan di dalam tindakan nyata. Dan kasih yang mengubahkan hidup kita ke arah Kristus. Teman-teman, kasih itu kudus dan apa yang kudus tidak dipersatukan di dalam dosa. Kiranya kasih Kristus hadir di dalam hidup kita, menyadarkan kita akan segala keberdosaan kita, mengampuni kita yang bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapannya, boleh mengubahkan hidup kita semakin serupa dengan Kristus.
kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih. Hari ini kami diingatkan sekali lagi Tuhan betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami hanya memanfaatkan kasih-Mu, tapi kami gak sungguh-sungguh melihat bahwa kasih-Mu keluar dari pengorbanan-Mu yang begitu besar di atas kayu salib buat kami. Tuhan, setiap kami punya masa lalu. Setiap kami punya hidup yang rusak di hadapan Tuhan. Karena kami bersandar hanya kepada cinta manusia tapi bukan kepada cintanya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, dengan segala keberadaan diri kami mau buka hati kami Tuhan. Biar cinta kasih-Mu yang kudus itu boleh masuk ke dalam hidup kami. Boleh membawa satu pertobatan yang serius di hadapan Tuhan. Dan kami mau hidup bukan lagi bersandar kepada cinta manusia yang berdosa. Tapi kami mau hidup bersandar kepada cinta Tuhan yang kudus, yang tulus, yang gak bercacat. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Firman Tuhan boleh berhenti diberitakan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja. Memulihkan hati kami yang terluka. Memulihkan masa lalu kami yang rusak. Untuk kami boleh punya pengharapan. Untuk kami boleh punya pengharapan akan masa depan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami berdoa. Amin.